manajemen bisnis nanti akan kita mempelajari perkembangan bisnis, kemudian pengertian bisnis itu seperti apa, kemudian klasifikasi bisnis, ya. Jadi klasifikasi bisnis itu kalau mungkin ada yang bahwa ada bisnis itu ada di mana saja. Bisnis di sini lebih ke industri ya. Jadi ada usaha pertanian, kemudian ada konstruksi, kemudian ada perdagangan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Nanti bisa dipelajari untuk yang dapat materi ini. Kemudian dalam bab itu juga dipelajari tentang tujuan bisnis sendiri, tujuannya adalah untuk apa saja, nanti bisa dipelajari di situ. Kemudian yang terakhir, untuk yang bab 1 adalah kita mempelajari tentang lingkungan dari bisnis itu sendiri, di mana lingkungannya adalah meliputi dari lingkungan, karena bisnis tidak terlepas dari hanya industri saja, tapi dia lebih ke mencakup seluruh yang lainnya ya. Jadi termasuk hukum politik, kemudian lingkungan sosial budaya, termasuk di sini adalah kalau sosial budaya di situ adalah lebih ke pemiliknya, kemudian pekerjanya, kemudian pelanggannya, kemudian pemasoknya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana investasi itu sendiri, kemudian bagaimana tabungan itu sendiri, tabungan untuk ini ya, modalnya dari investasinya, kemudian dan pemerintah dalam hal ini adalah peraturan-peraturannya. Saya kira itu ya, itu yang akan dipelajari yang untuk bab 1. Nah, kalau di sini sudah kelihatankah untuk yang manajemen untuk PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, ini masih ke manajemen. Oke, ini masih ke manajemen pemasaran. Jadi ini yang kelihatan mungkin manajemen pemasaran ini lebih ke arti ya, arti manajemen pemasaran. Tapi saya ternyata sudah sampai ke materi, nggak apa-apa ya. Nanti manajemen pemasaran itu apa nanti bisa dibaca ya. Saya kira tahu ya bahwa manajemen pemasaran adalah sering disebut dengan marketing management, merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis ya. Karena selain manajemen pemasaran, kita juga nanti akan belajar tentang manajemen resiko. Jadi lebih ke resiko apa ya? Ada banyak sebenarnya resiko itu. Kalau kita bicara yang ada mata kuliah manajemen resiko, nanti adalah lebih ke resiko untuk ekonominya ya, resiko untuk sahamnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke resiko manajemen, kalau ada resiko seperti ini itu bagaimana memanagenya ya, saya kira itu untuk manajemen resiko ya. Ini ya, tadi yang materi pertama bisnis ya, kemudian materi yang kedua kita bicara tentang pemasaran dan manajemen pemasarannya ya. Jadi bagaimana pengertian pasar dan pemasarannya, nanti konsep inti pemasarannya seperti apa, kemudian fungsi. Nah, ini yang pertama tadi ya, materi bisnis. Kemudian ini yang kedua, materi kedua yaitu pemasaran dan manajemen pemasaran. Saya kira mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi nanti kita belajar tentang apa itu pasar, karena pemasaran itu tidak lepas dari pasar ya, tidak lepas dari market itu sendiri ya. Saya kira itu. Kemudian konsep inti pemasarannya yaitu tentang kebutuhan, keinginan sama permintaan dari konsumen, kemudian produk, nilai biaya sama kepuasannya, kemudian fungsi-fungsi pemasarannya itu seperti apa, kemudian konsep manajemen pemasarannya, kemudian wawasan perusahaan terhadap pasar. Nah, di situ ada konsep yang berwawasan produksi, ada konsep yang berwawasan produk, ya. Ini yang kelima, wawasan ya. Konsep yang berwawasan produk, kemudian yang berwawasan penjualan, pemasaran sama sosial. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa itu perbedaan antara penjualan sama pemasaran. Mestinya beda ya di sini. Nah, nanti kalian bisa tahu apa itu perbedaan. Kalau dilihat kan kita kok sama ya. Mungkin orang melihat pasar pemasaran itu kan seperti memasarkan, kan hampir mirip seperti penjualan ya. Nanti
Tapi ternyata di situ ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Nanti bisa dipelajari di situ. Ya, saya kira itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang sikap dan kepuasan konsumen, karena pemasaran itu tidak lepas dari konsumen, ya, tidak lepas dari kita sebagai orang yang membeli, ya. Selain sebagai kita penjual, kita juga bisa menjadi seorang pembeli. Nah, itu tidak lepas dari itu ya pemasaran, karena kalau tidak ada pembeli ya apa gunanya pemasaran juga, seperti itu ya. Jadi di sini sikap dan kepuasan konsumen itu adalah ada nanti konsep sikapnya, kemudian karakteristiknya, kemudian komponennya, kemudian fungsi, kemudian keterkaitan sikap sama prediksinya. Nah, selain sikap juga ada apa itu kepuasan konsumen, kemudian apa itu konsepnya, bagaimana ketidakpuasannya, kemudian bagaimana strategi membangun supaya pelanggan atau konsumen itu tetap membeli, ya. Kemudian bagaimana supaya kepuasan konsumen itu tetap, ya. Jadi artinya dia tidak lari ke produk yang lain, ya kan. Itu kan berarti kita ada ilmunya ya, jadi dia hanya sekedar supaya orang ini tidak lari ke tempat yang lain atau tidak membeli produk lain, bagaimana caranya. Jadi itu kita pelajari di situ. Kemudian bagaimana cara mengukurnya, jadi di situ juga nanti akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah pengambilan keputusan konsumen. Nah, di situ juga masih kaitannya dengan konsumen ya. Jadi kalau tadi kan lebih ke sikap sama kepuasannya. Nah, ini lebih ke keputusan untuk membeli, ya. Keputusan untuk membeli, konsumen itu akan membeli ini kenapa, seperti itu ya. Jadi sini ada kita belajar tentang keputusan, konsep keputusannya, konsep pengambilan keputusannya, kemudian prosesnya bagaimana, tahapannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Makanya kadang ya kalau seseorang itu untuk mengetahui keputusan seorang konsumen akan membeli ini apa tidak, kan kita melakukan survei. Nah, survei itu kan nanti ada setelah dilakukan kuesioner seperti itu ya, dari hasil survei itu nanti kita evaluasi, ya kan. Jadi ini mungkin bisa dimasukkan juga di sini ya. Nah, setelah dievaluasi nanti bagaimana analisisnya, saya kira itu. Jadi nanti lebih ke juga hubungannya dengan strategi pemasarannya kalau sudah dievaluasi, ya. Nanti kita bisa ke sana. Kemudian yang kelima adalah dinamika kelompok dan perilaku setelah pembelian, ya, atau pasca pembelian. Nanti di situ juga ada banyak hal yang kita pelajari ya. Ya, jadi di situ ada 10 subbab, tapi mungkin tidak perlu dibahas semua, tapi yang pasti tahu apa itu ya. Ya. Jadi di sini ada konsep kelompok dan kelompok referensi, kemudian klasifikasi kelompoknya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, kemudian fungsi kelompok tersebut, kemudian perilaku, kemudian apa itu pasca konsumsi atau pasca pembelian ya, pasca konsumsi itu pasca pembelian, sama teori-teorinya apa itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, komunikasi, ya. Di komunikasi pemasaran, pengertiannya, unsur-unsurnya, kemudian bagaimana membangun. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke seperti promosi ya, lebih ke seperti promosi, karena di situ ada program periklanannya. Jadi bagaimana kita memberitahukan ke konsumen ini loh apa yang kita pasarkan, seperti itu ya. Jadi membangun komunikasi dengan konsumen, yaitu di situ komunikasi efektif, kemudian merancang, kemudian program periklanannya, kemudian setelah itu evaluasi, karena kan untuk periklanan juga kita lakukan tidak hanya ada berbagai media ya, ada berbagai media yang akan kita
lakukan untuk komunikasi, ya. Salah satunya adalah dengan partisipasi audiensi, kemudian ada hukum komunikasi yang efektif itu seperti apa, ya. Jadi seperti itu saya kira. Itu yang ke-6, kemudian yang ke-7 distribusi produk dan harga. Jadi kalau itu tadi kan lebih ke konsumennya, ya, lebih ke konsumennya, kemudian lebih ke periklanannya, kemudian kita di sini adalah lebih ke produknya. Jadi setelah materi ke-7 adalah kita lebih ke produknya sama harganya, menetapkan harga, ya. Jadi bagaimana produk itu dibuat, bagaimana menetapkan harga produk supaya bisa diterima konsumen, artinya kan tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, ya kan. Kalau terlalu mahal juga takutnya tidak akan tidak payu, bahasa Indonesianya tidak payu apa ya, aduh saya pakai bahasa Jawa, tidak laku, ya, tidak laku. Kemudian kalaupun terlalu murah juga tidak ada keuntungannya, seperti itu. Jadi banyak sekali perhitungannya di sini, ya. Saya kira kita bisa menghitungkan di sini. Jadi ada strateginya, ada perhitungannya, ada membangun dengan relasi bisnisnya seperti apa, kemudian ada operasi transportasinya seperti apa. Ya, saya kira itu nanti bisa dipelajari di situ. Kemudian yang ke-8, segmentasi pasar. Jadi memasarkannya, ya, konsepnya seperti apa, kemudian segmentasinya seperti apa, kemudian manfaatnya, kemudian hubungan antara penetapan sasarannya. Jadi setelah produk dibuat kan kita harus menetapkan sasar kita mau di mana, ya. Jadi artinya seperti ini, ya, kalau di daerah kami, ya, daerah Kudus itu kan seperti, kalau daerah Kudus itu kan, mohon maaf ya, karena saya di daerah Kudus itu kan ada banyak produk rokok, ya, di sana dulu itu. Jadi seperti itu kan ada jarum, ada jambu bol, sekarang jambu bol sudah nggak ada sukun. Nah, kalau sukun itu kalau di mana di Jawa itu kurang, ya. Jadi mereka malah kebanyakan dibawa keluar ke Sumatera seperti itu. Jadi pasarnya seperti apa? Apakah di sini kira-kira laku apa tidak? Jadi makanya memilih strateginya seperti itu, ya. Jadi mereka itu juga sama, ya, kita harus melakukan survei juga, ya. Jadi artinya kan tergantung ininya, ya, produknya apa, kemudian apakah itu diterima masyarakat apa tidak. Makanya kenapa biasanya ada sampel-sampelnya dulu, ya kan. Biasanya kan kalau ada produk itu kan harus ada sampel dulu. Nah, dari sampel itu kan nanti kita dilihat apakah ini digemari oleh masyarakat daerah situ, segmentasi pasar itu, ataukah tidak. Kalau tidak kan tidak diteruskan, mungkin cari tempat yang lain kalau itu produk baru, ya. Kalau itu produk baru, kalau mungkin produk yang sudah terkenal, saya kira juga bisa diterima, ya. Atau kalaupun tidak produk baru, itu mungkin seperti mie, ya. Mie itu kan kadang sekarang ada macam-macam kan, Indomie itu kan ada rasa apa. Nah, untuk mengetahui apakah produk ini itu ada, misalnya Indomie itu kan ada banyak rasa, mie Aceh, rasa itu kan sebelum dipasarkan kan juga harus ini dulu, apakah konsumen itu senang apa tidak. Kalaupun misalnya sudah dipasarkan ternyata hanya sedikit yang bisa menerima, kan bisa juga nanti produknya ditarik, artinya tidak diproduksi lagi seperti itu, ya. Jadi di situ kita juga harus dipelajari juga, ya, caranya bagaimana. Saya kira itu yang yang bab 8, ya. Yang bab 9 setelah tadi sudah ke, ya, konsumen, kemudian sudah ke ke produknya bagaimana, kemudian ke pasarnya bagaimana. Nah, yang ke-9 adalah bersaing dengan produk-produk yang lain, ya. Oh, ini ternyata 8 masih banyak, ya. Banyak sekali ini. Nanti bisa di ini, ya. 9 bersaing dan waralaba. Saya kira tahu, ya, waralaba itu apa? Banyak sekali sekarang, ya. Jadi saya kira bagaimana supaya unggul, ya, unggul dalam bersaing, kemudian
bagaimana mempertahankan keunggulan tersebut. Ya. Kemudian ini juga ada reaksi perubahan sebagai peluang yang mungkin kita perlu mengubah strategi atau bagaimana di situ. Ya, kemudian ada strategi menangkap peluang, ya kan? Ada macam-macam. Kemudian kalau untuk yang waralaba, di sini adalah saya kira waralaba itu lebih ke ini ya, apa namanya? Hampir seperti franchise ya, hampir mirip seperti itu ya. Jadi di situ tipenya seperti apa, usahanya apa saja, kemudian dasar usahanya apa saja, kemudian kiat memilih dan proses pendiriannya, kemudian pro kontranya, ya saya kira itu, kemudian contohnya itu nanti bisa kalian pelajari di situ. Kemudian yang terakhir adalah tentang persepsi dan keterlibatan konsumen. Nah, di situ kita kembali ke konsumen, cuma ini adalah secara keseluruhan. Kalau tadi kan konsumen lebih banyak belajar tentang bagaimana konsumen itu membeli, keputusannya membeli, kemudian bagaimana sikap sama kepuasan konsumennya. Nah, kalau ini adalah lebih ke keterlibatan secara keseluruhan ya. Jadi keterlibatan secara keseluruhan. Jadi apa itu persepsi konsumen, kemudian apa namanya, keterlibatannya konsumen itu seperti apa dalam hal produk atau bisnis di sini. Kemudian model keterlibatannya bagaimana, kemudian kalau misalnya ada masalah ya, karena di sini kan konsumen kan juga mungkin produknya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak apa ya, hasilnya juga tidak menggembirakan ya, maka di situ kan nanti ada apa ini namanya, ada pemecahan masalahnya ya kan. Saya kira di situ sehingga bagaimana pemecahan masalahnya, saya kira itu yang akan bisa kita pelajari banyak ya. Jadi nanti masalahnya seperti apa, kemudian kita cari alternatif pemecahannya, setelah itu kita evaluasi, kemudian membeli. Nah, setelah dibeli, pasca pembelian dan kemudian dievaluasi lagi. Jadi itu lebih secara keseluruhan kalau ada masalah. Jadi yang bab ke-10 itu tentang keterlibatan konsumen kalau ada masalah. Saya kira itu ya. Itu yang akan kita pelajari sebelum UTS ya. Jadi sebelum UTS kita akan mempelajari 10 bab. Kemudian 10 bab itu ada di buku apa? Saya kira mungkin saya dulu sudah dihubungi sama pihak Himasta. Bukunya adalah ini, kelihatan? Bukunya adalah manajemen pemasaran, teori dan implementasi, kelihatan ya? Karangannya adalah Sudaryono tahun 2016. Jadi ini buku 10 bab itu tadi ada di bukunya ini, ada di bukunya Sudaryono ya. Jadi nanti bisa dilihat, bisa dicari ya bukunya ada, atau karena kemarin Himasta sudah menghubungi saya, mungkin bagian apa namanya? Kalau Himasta yang bagian ekonomi ya, ekonomi atau apa ya? Mungkin ada yang tahu. Iya, ekonomi Bu. Ekonomi ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa menghubungi ke Himasta untuk mendapatkan buku ini ya, saya kira itu. Ini salah satu referensi ya. Nah, untuk referensi yang lainnya bisa menggunakan punyanya Kotler. Karena kan kalian tidak mungkin hanya menggunakan satu referensi saja ya, karena bisa juga menggunakan referensi yang lain atau bisa juga mencari di website nanti. Karena banyak sekali ya, manajemen pemasaran itu banyak sekali materinya. Jadi nanti tidak harus sesuai dengan yang ada di buku itu ya, artinya
Tadi kan ada seperti yang beberapa tadi yang banyak sekali. Saya lupa ya, saya ke atas ya. Tadi yang banyak itu, nah ini. Sampai 16 ya, yang keunggulan bersaing dan waralaba sampai 16. Nggak perlu nanti semuanya dibahas semuanya, tidak ya, yang penting-penting yang bisa dibahas nanti dibahas. Nah, ini kan sampai 16 kan di situ. Monggo, artinya menyesuaikan saja. Saya tidak. Nah, ini yang bab 8 juga, bab 8 ya. Materi 8 juga sampai 15 subbab ya, saya kira. Tidak harus dibahas semuanya. Nah, jadi kalian silahkan cari buku ini, kemudian tidak hanya referensinya ini, silahkan cari referensi yang lain, seperti punyanya Kotler ini. Ini yang Kotler itu yang paling awal ya, saya kira. Paling awal itu. Kemudian punyanya siapa ini? Punyanya ini juga bagus, saya kira. Ini agak lama. Teori dan kasus ini juga. Ini kalau ini lebih ke jasa ya. Lebih ke jasa kalau ini. Ini mungkin bisa ya. Manajemen pemasaran modern itu juga bisa dicari. Kira itu. Monggo mau pakai yang mana? Yang pasti intinya bukunya adalah punyanya Sudaryono ya. Itu buku intinya. Nah, kemudian itu materi-materinya sudah, ini tadi referensinya sudah. Nah, ini adalah kita ke pembagian penilaian ya. Mungkin PBL sudah tahu ya bahwa tugas itu mesti paling besar 50% sendiri ya, UTS 25%, UAS 25%. Ini sudah keputusan dari pusat ya, artinya kita tidak bisa mengubah. Tapi tugas 50% ini itu karena ada 2 dosen ya terbagi menjadi 2 ya, artinya tetap kita tulis 50%, tapi kan nanti kan akan kita bagi 2, tugas 1 sama tugas 2 ya, tugas 1 dari saya, kemudian tugas 2 dari Pak Darno ya. Nah, tugasnya itu seperti apa? Ya, karena kita arahnya ke PBL, karena 50% sendiri, jadi tugas PBL-nya adalah saya buat sama ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, karena saya ngikuti dari ngikuti dari yang sudah lalu, bahwa kita nanti akan, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan melakukan diskusi, artinya nanti akan saya bagi kelompoknya, nanti saya bagi materinya. Nanti misalnya kelompok 1 dapat materi 1, 2, atau sampai 10 ya. Kemudian setelah itu membuat PPT PowerPoint ya, dan mempresentasikannya. Dan itu dimulai nanti di minggu ketiga ya. Jadi mulai di minggu ketiga. Jadi minggu depan masih saya yang akan memberikan materi. Mungkin sedikit-sedikit saya berikan materi sedikit-sedikit ya. Kemudian itu adalah tugas PBL-nya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas PBL-nya mungkin? Belum ada ya? Kalau belum ada, kemudian penilaiannya. Penilaian dalam presentasi, dalam hal ini adalah presentasinya ya. Sebenarnya bukan presentasi, karena PPT-nya kan juga saya nilai ya. Ya sudah, maksudnya penilaian dalam tugas PBL ya, saya sebut seperti itu. Yang pertama adalah PPT-nya, karena PPT kan itu juga saya lihat ya, apakah menarik untuk saya dibaca orang lain, tidak hanya saya ya, untuk teman-temannya yang lain. Kemudian keaktifan dalam hal ini adalah keaktifan ya, masing-masing anggota kelompok untuk mempresentasikan materi, bagaimana cara mempresentasikan, walaupun online, tapi paling tidak saya kan tahu bagaimana cara mempresentasikan, kemudian bagaimana nanti menjawab pertanyaan, dan harapan saya aktif ya, karena keaktifan mahasiswa di luar kelompok untuk yang bertanya juga akan menjadi penilaian tersendiri. Ya, jadi dalam hal ini untuk tugas PBL-nya mungkin masing-masing orang mesti akan berbeda, tergantung dari keaktifan masing-masing. Ya, jadi karena itu 50% sendiri, jadi makanya harapan saya kalian harus aktif ya. Itu adalah untuk tugas PBL-nya, penilaiannya. Kemudian untuk UTS-nya, dari hasil yang PPT tadi, itu kan dalam bentuk PPT saja ya. Nah, untuk UTS-nya nanti adalah
Kalau PPT kan hanya singkat. Nah, kalau UTS itu lebih ke dalam bentuk masih tema yang sama untuk yang kita bagi kelompok nanti, cuma itu dalam bentuk makalah, dalam bentuk artikel, bukan artikel ya. Kalau artikel itu kan sedikit ya, tapi kalau makalah itu kan lebih ke seperti tugas ya. Apa sih, seperti tugas, seperti kalau artikel itu artikel itu kan hmm, tidak ada halaman judul, tidak ada pengantar, tidak ada daftar isi. Nah, kalau makalah kan ada ya. Jadi formatnya seperti ini. Jadi ada halaman judul, ada kata pengantar, ada daftar isi. Halaman judul itu berarti judul kemudian sama anggota kelompok ya. Anggota kelompok. Judul itu di sini adalah judul dari materi babnya. Kemudian daftar isinya sama nama anggotanya ya, saya kira sama nama anggotanya. Kemudian kata pengantar daftar isi. Nah, bab 1 karena kita makalah berarti berisi pendahuluan di mana ada latar belakang, kemudian rumus masalahnya seperti apa, kemudian tujuan sama manfaat. Setelah itu nanti bab 2-nya adalah pembahasan. Pembahasan itu ya yang kalian bahas. Misalnya dapat bab 8 ya sudah yang dibahas di bab 8 itu apa saja. Ya, jadi kalau PPT itu kan hanya singkat. Nah, tapi kalau ini adalah agak banyak luas, termasuk contohnya ya nanti seperti apa. Kemudian baru yang bab 3 adalah kesimpulan dan saran. Kalau hanya kesimpulan saja tidak masalah, nggak harus sama saran ya. Jadi misalnya hanya saya kesimpulan saja ya monggo nggak apa-apa. Yang pasti adalah ada bab 3 penutup. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya intinya yang punyanya Saudara Yono tadi. Kalau yang lainnya monggo silakan misalnya ambil dari saya ambil dari website, dari dari websitenya siapa, karena kan manajemen pemasaran kan tidak hanya dari statistik saja, tapi dari ekonomi itu banyak sekali ya untuk manajemen pemasaran. Kemudian yang kedelapan adalah lampiran. Lampiran itu apa? Pada waktu kalian kelompoknya presentasi itu kan ada pertanyaan dan ada jawaban, ya kan? Nah, itu silakan ditulis pertanyaannya apa, siapa yang bertanya, NIM-nya berapa, kemudian siapa yang menjawab, namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian jawabannya seperti apa. Ya, itu di lampiran, ditaruh di lampiran. Jadi harus diperinci. Saya kira itu untuk UTS-nya sudah ya tadi. Nah, ini sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagi kelompoknya? Permisi Bu, mau tanya. Itu kan PPT-nya kan kelompok ya Bu. Terus makalahnya itu juga kelompok apa individu? Kelompok. Oh, oke. Kelompok. Ya, karena kan ini kan hasil dari pada waktu presentasi ya, yang ini lampiran ini. Iya Bu. Dan ini tadi ini halaman judul kan ada apa tadi namanya? Ada nama materinya sama nama anggota kelompok. Jadi nilai UTS mungkin hampir mirip untuk satu kelompok. Ya. Beda sama yang tugas. Kalau tugas kan tergantung keaktifan. Kalau UTS, nah ini UTS-nya nanti dikumpulkan pada waktu UTS. Dikumpulkan pada waktu UTS. Jamnya sesuai jadwal UTS. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan sebelum saya bagi kelompok? Mohon maaf untuk kelompoknya sudah saya bagi dulu ya karena apa ya kalau saya membaginya nanti di sini nanti kelamaan dan saya takutnya juga saya apa ini namanya ini apa ngerangnya nanti kelamaan juga bukan kelamaan sih saya takutnya antara alat yang alat ya R-nya yang saya buat ngeran sama ini nanti membuat apa ya hang ya saya takutnya itu karena masalah online-nya di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke pembagian kelompok? Nggak ada ya? Jadi kita sudah sampai ke tugas sama UTS. Nanti untuk UAS, Pak Dano sendiri ya. Mungkin hampir mirip cuma materinya yang berbeda. Tidak ada, kalau tidak ada saya ke kelompok. Sudah kelihatankah?
Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sudah. Ini untuk kelompok 1, silahkan. Nanti ini juga saya taruh di file ya, sehingga jadi biar, oh kelompok saya ini ternyata ini. Kelompok 1, sekalian saya ini ya, mungkin ini ya, yang saya panggil tolong, apa namanya, hadir gitu ya, sekalian saya biar, karena saya juga belum kenal, tapi kalau untuk on cam sudahlah, nggak apa-apa, saya nanti malah bingung ini, karena membagi antara, apa namanya, PPT, apa ini namanya, benar ya, ini apa namanya, screen ya, apa display ini sama lihat di timnya, nanti saya kebingungan. Saya panggil aja ya, Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Bu. Hadir ya. Itu kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, saya baca dulu. Muhammad Fatur Rahman, ada ya. Rangga Setia Mahendra. Hadir, Bu. Hadir. Amelia Chandra Wigati. Hadir, Bu. Hadir. Natifa Fadila. Hadir, Bu. Hadir. Sabira Farah Atadifa. Hadir, Ibu. Hadir. Ervani Nurul Hamidah. Hadir, Bu. Itu kelompok 1 ya. Nanti materinya sebentar, nanti dapat apa nanti. Tidak harus kelompok 1 dapat materi 1 ya. Aduh, bentar. Kelompok 2, Yoga Kurniawan. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Rizal Fanani. Hadir, Bu. Hadir. Yusraini Nurul Ashra. Hadir, Bu. Hadir. Maharani Anis Wardati. Hadir, Bu. Hadir. Nanda Rahma Feriansa. Hadir, Bu. Oh, laki-laki ya. Oh ya Mas. Oh, nggak apa-apa ya. Saya taruh di sini. Kemudian Divana. Hadir, Bu. Hadir ya. Makasih semuanya. Kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3. Saya. Siapa hai ini? Saya baca aja ya, nggak apa-apa ya. Haisariansah Dwi Fadilah. Hadir, Bu. Mbak atau Mas? Mas, Bu. Oh Mas. Oh ya, sudah. Kasih Mas. Muhammad Budi Setiawan. Tidak ada suaranya. Andrena Diva Salsabila. Hadir, Ibu. Hadir. Ardeva Reski Fortuna. Hadir, Bu. Hadir. Ramadhani Renantera Taritia. Hadir, Bu. Hadir. Lahir di bulan Ramadan ya enggak ini ya. Priscilla Charlotte Panogari. Halo. Tidak ada. Sanis Elsri Talau. Hadir, Bu. Hadir. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Muhammad Aranzabal Syakban. Hadir, Bu. Hadir. Terima kasih. Sarifah Desi Rahmawati. Hadir, Ibu. Hadir. Dewi Prawitasari. Hadir, Bu. Terima kasih. Zulaiha Anissa Azfa. Hadir, Bu. Novia Salsabila Kurniawati. Hadir, Bu. Hadir. Ataza Zahabiyah Najmi PI. Hadir, Bu. PI-nya apa Mbak? Putri Iskandar, Bu. Putri Iskandar. Bapaknya namanya Iskandar ya, Pak Iskandar ya. Iya. Terima kasih semuanya untuk kelompok 4. Kelompok 5 ya. Asmat Maulana Andi Wicaksono. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ibnu Bayu Aji. Hadir, Bu. Hadir. Juliah. Hadir, Bu. Aulia Rosida. Hadir, Bu. Ini Muhammad Budi Setiawan baris ya. Iya, makasih Mas Muhammad. Tadi sampai Aulia Rosidah ya? Iya Mbak? Iya, hadir, Bu. Oh iya, maaf ya. Saya itu kalau sudah ini mesti lupa. Sampai mana tadi? Aisyah Naswa Kamila. Hadir, Bu.
Oke. Florian Seril Hendarsah. Hadir, Bu. Hadir. Vini Deborah Sandri. Hadir, Bu. Hadir. Makasih kelompok 5. Kelompok 6. Nurholis. Hadir, Bu. Hadir. Bagus Ramadan. Hadir, Ibu. Hadir, ini juga lahir di bulan Ramadan ya. Ilma Natania Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Nandia Pramesti. Hadir, Bu. Adinda Salsabila Putri. Hadir, Bu. Selmi Malika Auranisa. Hadir, Bu. Hadir. Intan Sari Nur Ikmah. Hadir, Bu. Hadir. Kelompok 6. Makasih. Ini ya kelompok 6. Kemudian kelompok 7. Edmundus Gih Galih Putra. Hadir, Ibu. Ya, makasih. Linaili Himatus Suroya. Maaf. Hadir, Ibu. Hadir. Irene Amelia Sibarani. Hadir, Ibu. Hadir. Salwa Nakia Diva Nadia. Hadir, Bu. Syarah Fatia Haq. Syarah izin berhalangan hadir karena sedang berduka, Bu. Oh, ini religion siapa yang meninggal, Mbak? Papanya, Bu. Ya. Tolong sampaikan ya. Ikut berduka cita ya, mudah-mudahan. Amin. Baik, Bu. Almarhum bapaknya Husnul Khotimah. Rumahnya mana, Mbak? Di Pemalang, Bu. Di Pemalang. Ya. Makasih ya, Mbak ya. Berarti ini tadi yang nggak absen Syarah ya? Syarah tetap di absenin tadi, Bu. Oh, tak absen. Oh ya sudah. Nanti Iya. tak lihatnya ya, yang belum absen. Iya, makasih Mbak informasinya. Nanti disampaikan ya. Iya, Bu. Nah, kelompoknya. Oke, makasih. Bentar ya. Masih ada satu yang belum absen. Farah Mutia Sabrina. Hadir, Bu. Nafisa Hadining Tias. Hadir, Bu. Itu kelompok 7 ya. Kemudian kelompok 8. Kafka Imtiyaz Banyu Aji. Hadir, Ibu. Hadir. Prasasti Sekar Asih. Hadir, Ibu. Hadir. Kecil banget ya. Fairus Dwi Najla. Hadir, Bu. Hadir. Seren Valencia Isabel Evangelista Girsang. Hadir, Bu. Panggilannya siapa, Mbak? Sharon, Bu. Oh, Seren. Iya. Sekar Fajrina. Hadir, Bu. Hadir. Hilda Marsha Dwi Ananda. Hadir, Bu. Hadir. Nadira Hasya Diandra. Hadir, Bu. Hadir. Kelompok 8 ya ini. Terima kasih. Kemudian kelompok 9. Agung Alfriza. Hadir, Bu. Hadir. Arvin Rashad Dananjaya. Hadir, Bu. Velan Ristiana Herawanti. Belum ada. Claresta Frederica Anugraheni. Maaf. Hadir, Bu. Hadir. Ini mbaknya kecil ya, Mbak? Iya. Suaranya kecil. Kasih, Mbak. Linggar Putri Apririani. Hadir, Ibu. Iya. Aina Zahlumala Benarsum. Hadir, Ibu. Hadir. Makasih ya kelompok 9. Kelompok 10. Nathanael Juniko Odi Perdana. Hadir, Ibu. Makasih. Nemat Mukti Putra. Hadir, Ibu. Hadir. Juliana Dwi Nuraini. Hadir, Bu. Ya. Klaurita Nasarani Rambukawi. Hadir, Bu. Atikah Mutmainah. Hadir, Bu. Hadir. Ardelia Parahita Arisanti. Hadir, Ibu.
Hadir. Ya. Makasih kelompok berapa ini tadi? 10 ya. Jadi makasih yang sudah hadir pada hari ini. Yang belum absen siapa ya? Saya nyarinya agak kesulitan ini karena 60. Bentar ya. Oh, ada satu. Muhammad Rizal Fanani. Tadi ada ya kayaknya ya? Iya, Bu. Mas Muhammad, ya? Belum absen ya, Mas? Iya, tadi saya baru bisa join jam 1:20, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya absen kan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tadi kalau nggak saya cari tadi bingung loh, Mas, nggak absen loh. Ya. Saya absenkan ya, berarti Baik, sudah Bu. full Terima kasih. semuanya. Iya, sama-sama. Sudah 65 orang. Bentar. Ini saya bagi dulu ya. Sudah dihafalkan kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Kalian yang milih ya. Oh, Velan. Iya. Ya, Mbak Velan ya tadi ya. Makasih Mbak Velan. Bentar, ini kenapa ini jadi hitam? Oh. Aduh, jadi hitam. Jadi saya mau menampilkan, membagi materinya. Bentar ya. Tetap saya itu banyak dipakai sama di P. Sudah kelihatan kamera saya ya? Saya bagi ini ya, materinya dulu saja. Untuk kelompok 1 perwakilan, ambil yang kanan apa yang kiri? Ada Mas Muhammad Fatur, apa tadi?
Iya, Bu. Atau Mas Rangga, atau Mbak Amelia, atau Mbak Natifah, atau Mbak Sabrina, atau Mbak Ervani? Yang kanan, Bu. Yang kanan lebih berkah biasanya, Bu. Ibu kiri. Halo? Yang kanan, Bu. Yang kanan, Bu, berkah biasanya, Bu. Maaf. Oke. Yang kanan apa yang kiri, Mas? Yang kanan, Bu. Mas Muhammad Fatur, suaranya nggak kedengeran ya? Di saya. Oh, maaf. Saya yang ini. Kedengeran? Yang kanan apa kiri, Mas? Yang kanan, Bu. Kanan. Nah, yang kanan saya bagi lagi. Yang nomor berapa? Ada 5. Yang nomor 3, Bu. Ini ya tengah ya. Iya, Bu. Saya tulisi ya dulu, biar nanti bukanya nanti bareng-bareng. Kelompok 1. Untuk kelompok 2, perwakilan ada Mas Yoga, ada Mas Muhammad Rizal, ada Mbak Yusraini, ada Mbak Maharani, ada Mbak Nanda, ada Mbak Diva. Kanan, Yang Bu. Kanan ini ya, kanan. Ya kanan, Bu. Ya. Ya, kanan, Bu. Nomor berapa? Maaf. Nomor 2, Bu. 4. Udah 2, Bu. Ini ya. 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 Aduh. Sekarang kelompok ketiga. Ada Mbak Haira. Mas ya? Mas, Hair- Bu. Mas Haisar. Mas Muhammad. Mas Haisar aja yang sudah ada suaranya ya. Kanan apa kiri? Ini sudah seimbang ini. Sebentar, Bu. Kanan, Bu, kanan. Ini ya. Tangan Ya. kanan saya ya. Ya. Sama seperti tadi, nomor 1, 2, apa 3, 4 dari kanan. Tengah-tengah, Bu. Enggak ada tengah. Oh, nggak ada. Enggak ada 4, ada tengah. Yaudah deh. Angka lahir saya aja, Bu. 2, Bu. Angka 2. 2. Dari tadi ya 2. 2 apa Mas lahirnya? 12 Mei, jadinya 2. Oh, 12 Mei. Sama-sama seperti saya Mei juga, Mas. Ada sebentar lagi ya, 12 Mei. Udah ya, makasih kelompok 3, kelompok 4. Sama-sama, Bu. Iya. Kelompok 1, 2, makasih. Kelompok 4. Ada Mas Muhammad Aransyah, ada Mbak Sarifah, ada Mbak Dewi, Mbak Zulaika, Mbak Novia, Mbak Ataya. Kanan apa kiri? Dari tadi mintanya kanan ya. Ini saya tak gabung aja, tak ini aja dulu ya, biar nggak kenganu. Dah, wes. Kiri, Bu. Kiri. Kiri. Nomor berapa? Kiri ada 3 tok, karena masih sisa 7. Nomor berapa, Mbak? 1, 2, 3. 1, Bu. Ini. Itu ya. Karena saya lihatnya dari kanan ya. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Ada Mas Ahmad Maulana, Mas Muhammad Ibnu, Mbak Juliah, Mbak Aulia, Mbak Aisyah, sama Mbak Florian, sama Mbak Vini. 1 orang perwakilan, kanan kiri. Kanan aja deh, Bu. Ya, Kanan. Nomor 1, 2, 3. Saya sukanya nomor 2, Bu. Nomor 2. Dari tadi juga nomor 2. Ya, makasih. Makasih, Mas. Mati. Nah, nomor 6. Ada Mas Nurhalis, ada Mas Bagus, ada Mbak Hilma, Mbak Nandia, Mbak Adinda, Mbak Selmi. Bentar, Mbak Intan masih ada. Kanan apa kiri? Kanan, Ibu. Kanan. Kanan tinggal 2 tok ya. Nomor 2. Nomor 1 yang Ini. Yang kiri apa Ya. ini? Ini.
Yang satu dari kanan. Yang ini ya. Iya. Ya. Kelompok 6. Saya tulis dulu ya. Kelompok 7 ada Mbak Edmunus, ada Mbak Linaili, ada Mbak Iren, ada Mbak Salwa, ada Mbak Sarah, ada Mbak Farah, ada Mbak Nafisa. Dan Ya, mana Ibu. kiri? Kiri aja, Ibu. Kiri, nomor 1 apa 2? Nomor 1. 1 sini ya, kanan ya. 7. Kelompok 8 ada Mas Kafka, ada Mbak Prasasti, ada Mbak Fairus, ada Mbak Sharon, Mbak Sekar, Mbak Hilda, sama Mbak Nadira. Di sini aja langsung karena tinggal 3, milih. Nggak kanan, nggak kiri. Yang paling kanan, Bu. Yang kanan. Ya. Nomor 8. Ya. Yang terakhir kelompok 9 sama 10. Siapa yang duluan, kanan apa kiri? Kelompok 10 kanan, Bu. Kelompok 10 kanan. Kelompok 9 kiri ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. 10 kanan. Kiri. Nah, ya saya baca dulu mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dapat materi 6. Materi 6 tadi apa ya? Saya baca ya, materi 6. Saya yang tanya. Maaf. Materi 6 itu yang komunikasi pemasaran. Ya, jadi kelompok 1 dapat komunikasi pemasaran. Nanti dicari. Kelompok 2, maaf, ini saya nggak lihatan ya. Kelihatan nggak? Aduh, nggak jelas ya. Nggak jelas ya ternyata. Maaf ya, ternyata nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan ya? Enggak, Ibu. Kelihatan, Bu. Tadi udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan ya? Ya udah, Bu. Ya, ada yang kelihatan. Mohon maaf. Kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 dapat 10. Kelihatan nggak? Berarti harusnya nulisnya Nggak pakai kelihatan, Bu. spidol ya. Harusnya nulisnya saya pakai spidol ini. Maaf ya, saya cuma pakai pulpen. 10 ya, nggak apa-apa, percaya saya ya. Maaf ya. Ini 10 ya, dapat. Kelihatan, kalau gini kelihatan. Tetap nggak kelihatan ya? Aduh. Maaf ya, mohon maaf. Masuk, Bu. Background-nya harus dimatiin dulu, Ibu. Oh, biar background-nya kelihatan. matiin dulu. Oh iya. Duh, saya nggak ini ya. Oh, gitu ya. Background. Efek latar ya? Oh, di saya efek latar. Bentar. Nanti kelamaan nggak? Oke. Tetap nggak kelihatan ya 10? Terlihat, Bu, terlihat. Kelihatan, Ya, Bu. kelihatan Bu. ya. Ya, ini kelompok 2 ya, ini tadi kelompok 2. Saya tulis di kelompok 2, ini 10. Ya. 10 itu persepsi dan keterlibatan konsumen. Oke. Kemudian kelompok 3, ini kelompok 3. Dapatnya berapa? 7. 7 ya. 7 itu distribusi produk dan harga. Ya. Kemudian kelompok 4. Ini kelompok 4. Tadi saya tulis di kelompok 4. Ini saya buka, dapat 8. Ya. 8 adalah segmentasi pasar. Di kelompok 4 dapat segmentasi pasar. Kemudian kelompok 5. Ini tadi saya tulis di kelompok 5. Mungkin kebalik ya. Dapatnya kelihatan? Kelihatan, Bu. 2. 2 ya. 2 adalah pemasaran dan manajemen pemasaran. Kemudian kelompok 6. Ini tadi kelompok 6. Saya buka. Kebalik ya.
Berapa? 4. 4 ya. Jadi 4 pengambilan keputusan konsumen. Kemudian kelompok ini 7. Ya. Saya buka. 1, Ibu. 1 berarti bisnis dan lingkungan bisnis. Kemudian kelompok 8. Di mana tadi nulisnya? 8 ya, saya buka. Berapa? 9. 9 adalah keunggulan bersaing dan waralaba. Ini kelompok 9. Saya buka. 5. 5 ya. Jadi 5 adalah dinamika kelompok dan perilaku pasca pembelian. Sehingga ini yang terakhir kelompok 10 ya. Ini kelompok 10. Saya buka. 3. 3 ya. Jadi 3 adalah sikap dan kepuasan konsumen. Sudah ya, jadi sudah semuanya. Jadi saya kira saya ulangi lagi ya, biar jelas, biar ingat. Kelompok 1 dapat 6. Atau nanti saya tulis ya. Kelompok 1 dapat komunikasi pemasaran. Ya, langsung saya teruskan aja ya. Jadi kelompok 1 dapat komunikasi pemasaran. Kelompok 2 dapat persepsi dan keterlibatan konsumen. Kemudian kelompok 3. Ya. Balik ya saya. Bentar. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 dapat 7. Kelompok 3 dapat distribusi produk dan harga. Kelompok 4 dapat segmentasi pasar. Kelompok 5 dapat pemasaran dan manajemen pemasaran. Kelompok 6 dapat pengambilan keputusan konsumen. Kelompok 7 dapat bisnis dan lingkungan bisnis. Kelompok 8 dapat keunggulan bersaing dan waralaba. Kelompok 9 dapat dinamika kelompok dan perilaku pasca pembelian. Kelompok 10 dapat sikap dan kepuasan konsumen. Ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini atau dari tugas-tugasnya? Jadi kita mulai minggu ketiga ya. Jadi minggu depan belum. Kita mulai minggu ketiga. Jadi setiap minggu karena masih ada 5 minggu berarti setiap minggu 2 kelompok. Dimulai dari kelompok yang dapat materi 1. Jadi bukan kelompoknya tetapi kelompok yang dapat materi 1, materi 2 seperti itu. Urut. Ya. Jadi minggu ketiga nanti kelompok materi 1 sama materi 2. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Izin bertanya, Ibu. Untuk PPT dan makalahnya itu ada maksimal halaman atau slide-nya nggak, Bu? Nggak ada. Yang pasti untuk presentasi ya, untuk presentasi karena kita satu pertemuan itu 2 kelompok dan satu pertemuan itu kan sekitar 2,5 jam. Ya, 150 menit ya. Berarti paling tidak maksimal itu 60 menit. 60 menit itu satu kelompok 60 menit. 60 menit itu sudah termasuk tanya jawab. Oke, presentasi. Oke, jadi tolong dibatasi
apa namanya, diperkirakanlah sekitar antara menyampaikan materi sama tanya jawabnya nanti. Jadi kan untuk tanya jawabnya misalnya kalau memang sudah, misalnya masih ada yang mau bertanya tapi sudah waktunya sudah 1 jam, ya sudah kita cut itu ya. Tapi untuk makalah tidak ada batasan berapa halaman. Karena kalau saya lihat dari materinya yang di bukunya Sudaryono kan itu memang ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Jadi saya tidak memberi batasan. Yang pasti adalah kreatif ya, kreativitas kalian, kreativitas kelompok, kerja sama kelompok. Harapan saya kalian juga harus bekerja sama dalam satu kelompok, karena kadang ada juga yang ternyata ini nggak bisa diajak kerja sama. Ya mungkin ya saya nggak tahu kenapa, karena memang mungkin ya karena masalah online ini memang kita kadang agak maklum, tapi ya jangan kemudian nggak mau kerja sama temennya. Yang pasti kan dia harus punya, masing-masing kelompok harus punya tanggung jawab, masing-masing anggota ya harus punya tanggung jawab untuk, oh ini bagian saya harus mengerjakan, saya harus memberikan ke ke kelompok saya kontribusinya seperti apa. Jadi itu. Ada lagi? Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi? Tadi Mas Edmund ya kayaknya yang bertanya ya. Sudah terjawab, Mas? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, nggih. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup hari ini? Jadi habis ini langsung dicari bukunya ya. Mungkin bisa tanya ke kakak kelas, mungkin punya sama karena bukunya sama persis. Kakak tingkat ya, atau ya ke Himasta itu tadi, atau ya kemana ada ya beberapa. Mudah untuk didapatkan buku ini. Makanya kenapa saya ambil buku kenapa saya tetap ikut dari yang dulu, karena kan mudah untuk didapatkan bukunya. Saya kira itu. Jadi nggak kesulitan untuk mendapatkannya. Kalau sudah cukup, ini nanti kelompoknya saya taruh di file ya, sekalian materi. Maksudnya kelompok ini dapat apa? Jadi saya perbaiki dulu, baru saya nanti taruh di file. Jadi kalau tidak hari ini ya, karena ini nanti saya kelasnya sampai malam, jadi kemungkinan kalau saya belum bisa sampai nanti jam 9 ya, walaupun mungkin nggak sampai jam 9 sih, sampai jam 8 saja, saya baru bisa naruh filenya. Kalau tidak, besok pagi-pagi baru saya taruh filenya. Saya kira itu. Cukup ya dari saya untuk hari ini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan saya memberikan sedikit materi, ya ada materi yang akan saya berikan. Kemudian baru minggu depan, maaf kalian untuk yang gantian presentasi. Itu cukup, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan seperti tadi saya putus kontak ya, putus karena masalah sinyal. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sehat-sehat selalu ya, saya kira. Kita tetap semangat masih di hari pertama kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi sudah ya saya sampaikan atas kekurangan saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya izin keluar dulu ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, Bu.